warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 perancangan dan analisis implementasi sistem ERP terintegrasi untuk optimalisasi proses bisnis di perusahaan PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Siti Nurhalisa. Nama saya Ayu. Nama saya Dikas. Saya Muhammad Hadi Saputra. Nama saya Dimas Arya Pratama. Baik, langsung saja kita mulai ke materinya. Ini. Di sini yang pertama ada proses produksi mie instan. Nah, jadi yang pertama itu ada manajemen produksi. Yang pertama kita mulai, kemudian alur selanjutnya ke perencanaan strategis produksi, yang dimana yang dimaksud itu menentukan target produksi dan kebutuhan bahan baku. Kemudian alur selanjutnya pengadaan bahan baku seperti tepung, minyak, dan bumbu kemasan dibeli. Yang kedua ada pengadaan dan produksi, yang dimana alur selanjutnya itu pencampuran dan pembentukan mie. Jadi yang dimaksudnya itu tepung dicampur lalu dicetak menjadi helai mie. Kemudian alur selanjutnya ke pengukusan, penggorengan, atau pengeringan. Jadi mie dikukus, digoreng, atau dikeringkan. Alur selanjutnya ke quality control awal. Ini dilakukan pengecekan terlebih dahulu. Kemudian yang ketiga ada quality control, yang artinya keputusan. Jadi apakah sesuai standar kualitas? Jika ya, maka lanjut ke pengemasan. Jika tidak, perbaikan bahan dan revisi produksi. Kemudian tahap akhir, yang dimana ini pengemasan, yang dimaksudnya itu seperti kayak mie plus bumbu dimasukkan ke kemasan. Kemudian ada juga branding dan promosi. Ini maksudnya kegiatan pengemasan produk. Nah, kemudian juga ada distribusi dan pengiriman. Ini dipasarkan ke berbagai wilayah. Selesai. Yang selanjutnya di sini ada proses bisnis dairy atau produk susu. Yang dimana yang pertama ada departemen pengadaan, yang dimana ada alur perencanaan kebutuhan bahan, yang artinya menentukan jumlah susu yang dibutuhkan. Kemudian seleksi dan kerjasama dengan peternak, memilih peternak yang sesuai standar. Kemudian pengadaan susu segar dan bahan baku lain. Jadi susu dikumpulkan dari peternak. Kemudian ada pemeriksaan kualitas bahan baku. Di sini ada alur lolos inspeksi. Jadi bila tidak lolos dilakukan retur ke peternak. Jika tidak lolos, bahan masuk cold storage atau pendinginan. Kemudian ada departemen produksi, yang dimana penerima dan penimbangan bahan. Ini maksudnya bahan ditimbang sesuai formulasi. Kemudian ada pasteurisasi atau UHT treatment. Susu dipanaskan untuk membunuh bakteri. Kemudian ke alur formulasi produk, yang dimana ini yang dimaksud penambahan rasa, vitamin, mineral. Kemudian ke alur persiapan pengemasan, ini yang dimaksud menyiapkan kemasan steril. Nah, kemudian ada filling dan sealing, ini maksudnya susu dimasukkan ke kemasan dan disegel. Kemudian ada quality control produk jadi produk diperiksa kembali. Nah, kemudian ada departemen gudang, yang dimana penerimaan produk jadi produk masuk gudang.
Dan ada juga kemudian penyimpanan dan inventarisasi. Ini maksudnya dicatat nomor batch, jumlah stok. Kemudian ada packing dan palletizing, disusun di palet untuk pengiriman. Nah, kemudian ada departemen logistik dan distribusi. Ini maksudnya ada alur pengaturan pengiriman yang dimaksud menentukan rute dan jadwal distribusi. Kemudian ada pemuatan ke truk, barang dimuat. Jadi distribusi ke distributor atau retail. Ini menyebarkan ke toko, minimarket, supermarket. Kemudian ada departemen penjualan dan pelanggan, penerimaan pesanan dan layanan pelanggan seperti toko atau retail. Selanjutnya di sini ada proses bisnis snack food atau makanan ringan, yang dimana di sini ada pengadaan, yang dimana tahap pengadaan ini ada start, proses dimulai, kemudian pemesanan bahan baku, yang dimaksudnya itu perusahaan memesan bahan baku ke pemasok. Jadi kemudian penerimaan bahan baku dikirim lalu diterima. Kemudian penyimpanan di gudang, bahan disimpan sebelum dipakai untuk produksi. Yang kedua ada tahap produksi, di mana ada persiapan bahan, kemudian alurnya ke proses pencampuran mixing. Jadi ini artinya itu bahan utama dicampur sesuai formulasi produk. Nah, kemudian ke alur proses penggorengan atau pemasakan. Jadi artinya campuran bahan dimasak atau digoreng sesuai jenis snack. Kemudian ada penambahan bumbu, yang dimana bumbu atau parisa ditambahkan pada produk. Kemudian ada quality check atau pemeriksaan kualitas. Jadi di sini ada produk diperiksa kelayakannya. Jika tidak lolos, dilakukan pengiriman akhir khusus. Produk tidak sesuai atau biasanya rework atau penyisihan. Jika lolos, lanjut ke pengemasan normal. Kemudian ada tahap pengemasan, yang dimana pengemasan primer. Jadi ini produk dimasukkan ke kemasan langsung, kayak plastik, saset, dan lain sebagainya. Kemudian ada pengemasan sekunder. Ini maksudnya dikemas ke dus atau box besar. Kemudian ada labeling dan coding. Ini maksudnya diberi tanggal kadaluarsa, kode produksi, merek. Kemudian ada pengemasan akhir. Jadi ini produk siap dipasarkan. Nah, terakhir ada tahap distribusi, yang dimana penyimpanan produk jadi. Ini artinya disimpan sementara di gudang produk jadi. Kemudian ada pengiriman ke distributor. Jadi ini artinya itu dikirim ke agen atau pihak grosir. Nah, yang terakhir distribusi retail. Ini dikirim ke toko, minimarket, dan supermarket. Jadi proses selesai. Selanjutnya ada diagram proses bisnis pasta. Oh, Menjadi beras. Dikas. Baik, yang selanjutnya ada proses bisnis penyedap makanan. Nah, di sini dimulai dari fungsi riset dan pengembangan. Pada tahap ini, perusahaan melakukan riset cita rasa berdasarkan kebutuhan pasar. Kemudian dilanjutkan dengan formulasi produk. Setelah formulasi selesai, produk diuji melalui uji rasa
dan uji keamanan pangan. Jika hasil belum lolos, proses akan kembali ke tahap formulasi untuk perbaikan. Jika lolos uji, produk dapat dilanjutkan ke tahap produksi. Pada tahap produksi, perusahaan melakukan pengadaan bahan baku, dilanjutkan dengan proses produksi, pengendalian mutu, dan pengemasan secara higienis untuk menjaga kualitas dan keamanan produk. Kemudian produk jadi masuk ke tahap gudang yang meliputi penerimaan produk jadi, penyimpanan, pengelolaan stok dan inventory, serta persiapan pengiriman. Selanjutnya, pada tahap pemasaran dan distribusi, perusahaan menjalankan strategi pemasaran, mendistribusikan produk ke distributor atau retail, serta melakukan monitoring penjualan. Yang selanjutnya di pengecer atau retail. Produk diterima dari distributor dan dijual ke konsumen. Proses berakhir pada konsumen, yaitu saat konsumen melakukan pembelian, konsumsi produk, dan memberikan umpan balik yang nantinya dapat menjadi masukan bagi pengembang produk berikutnya. Selesai. Lanjut. Yang selanjutnya di bukan itu, bukan yang itu. Mana sih, Ayu? Selanjutnya pada proses bisnis dimulai dari R&D dan riset pengembangan dengan melakukan riset kebutuhan gizi untuk segmen khusus seperti bayi, balita, ibu hamil, atau menyusui. Hasil riset ini digunakan dalam pengembangan formulasi produk sesuai standar nutrisi. Selanjutnya dilakukan evaluasi kesesuaian formulasi. Jika formulasi belum sesuai standar, maka akan dilakukan perbaikan. Nah, jika sudah sesuai, produk masuk ke tahap produksi di fasilitas dengan standar internasional dan diawasi secara ketat. Pada tahap quality control, produk menjalani pengujian kualitas dan pengujian keamanan pangan. Apabila produk tidak lolos uji, maka dilakukan penyesuaian formulasi kembali. Nah, jika lolos uji, produk siap dipesankan. Tahap selanjutnya adalah pemasaran dan distribusi yang mencakup strategi pemasaran dan edukasi konsumen. Mengingat produk ini ditujukan untuk segmen khusus, produk kemudian didistribusikan melalui retail dan e-commerce. Proses berakhir pada konsumen, yaitu terjadi pembelian dan konsumsi produk. Next. Yang selanjutnya, proses bisnis minuman. Nah, ini diawali dengan analisis pasar dan konsumen untuk mengidentifikasi tren serta kebutuhan konsumen. Berdasarkan analisis tersebut, dilakukan identifikasi tren konsumen, identifikasi tren minuman, dan pengembangan produk. Setelah proses masuk ke tahap riset dan pengembangan yang mencakup pengadaan bahan baku, filtrasi, dan sterilasi, serta formulasi produk. Produk kemudian diproduksi melalui produksi otomatis dan dilanjutkan dengan pengemasan. Selama proses produksi, dilakukan quality control yang meliputi uji rasa, uji fisik, uji mikrobiologi, uji kemasan, dan jika produk tidak lolos quality control, maka akan dilakukan evaluasi dan perbaikan. Jika lolos, produk disimpan di dalam gudang. Nah, proses berakhir setelah produk siap disimpan dan distribusikan ke pasar. Next.
Yang selanjutnya proses bisnis tepung terigu Bogasari. Nah, ini dimulai dari pengadaan gandum sebagai bahan baku utama. Gandum yang diterima akan melalui tahap penerimaan dan inspeksi bahan baku oleh bagian kontrol kualitas. Jika gandum tidak memenuhi standar, maka bahan baku akan ditolak dan proses berhenti. Jika memenuhi standar, gandum dilanjutkan ke tahap pembersihan dan penyimpanan. Selanjutnya dilakukan proses penggilingan, diikuti dengan pemisahan dan penyaringan tepung. Nah, tepung yang dihasilkan kemudian melalui pengujian kualitas untuk memastikan kesesuaian standar. Jika tepungnya tidak memenuhi standar, maka dilakukan evaluasi atau perbaikan proses. Jika memenuhi standar, produk dilanjutkan ke tahap pengawasan tepung. Dan tahap akhir adalah distribusi produk jadi dan proses bisnis dinyatakan selesai. Ya. Selanjutnya ada diagram proses bisnis pasta. Diagram proses bisnis pasta itu dimulai dari tahap pengadaan. Di tahap pengadaan ini, perusahaan melakukan pemesanan bahan baku utama seperti tepung dan telur. Tahap ini menjadi fondasi penting karena kualitas bahan baku sangat menentukan kualitas produk akhir. Setelah bahan baku dipesan dan diterima, proses berlanjut ke bagian produksi. Selanjutnya, tahap produksi ini bahan baku yang telah diterima kemudian dicampur sesuai dengan formula yang telah ditetapkan perusahaan. Proses pencampuran ini bertujuan untuk menghasilkan adonan pasta dengan tekstur dan komposisi yang konsisten. Setelah itu, adonan dibentuk sesuai jenis pasta yang diproduksi. Misalnya spaghetti, makaroni, dan bentuk lainnya. Adonan yang telah dibentuk kemudian dicetak menggunakan mesin cetak pasta agar ukuran dan bentuk seragam. Selanjutnya, pasta yang telah dicetak masuk ke dalam proses pengeringan untuk mengurangi kadar air hingga pasta lebih awet dan siap disimpan. Setelah proses produksi selesai, produk pasta tidak langsung dikemas, melainkan harus melalui tahap quality control. Pada tahap ini dilakukan inspeksi kualitas untuk memastikan produk memenuhi standar mutu perusahaan. Jika hasil inspeksi belum memenuhi standar, produk akan melalui proses uji laboratorium. Apabila hasil uji laboratorium menunjukkan produk tidak lolos standar, maka dilakukan proses ulang atau perbaikan pada tahap produksi. Sebaliknya, jika produksi dinyatakan lolos quality control dan uji laboratorium, maka produk dapat dilanjutkan ke tahap berikutnya. Tahap selanjutnya itu pengemasan dan pergunangan. Pasta yang telah lolos pengujian dikemas dengan kemasan yang sesuai standar keamanan dengan pangan dan identitas merek. Produk yang sudah dikemas kemudian disimpan di gudang untuk menunggu proses distribusi. Penyimpanan ini juga bertujuan menjaga ketersediaan stok dan kualitas produk. Proses bisnis diakhiri dengan tahap distribusi, di mana produk pasta dikirim ke retail atau distributor. Setelah produk sampai ke pihak distributor atau pengecer, proses bisnis produksi pasta dinyatakan selesai. Selanjutnya, diagram proses bisnis edible oil and fats. PT Indofood menunjukkan alur yang lebih kompleks karena dibutuhkan proses pengolahan minyak sawit mentah menjadi produk minyak goreng dan lemak pangan siap konsumsi. Proses dimulai dari tahap pengadaan, yaitu pembelian dan penerimaan CPO sebagai bahan baku utama. Setelah CPO diterima, tahap berikutnya adalah quality control awal, di mana
dilakukan pemeriksaan kualitas CPO. Pada tahap ini ditentukan apakah CPO memenuhi standar yang ditetapkan perusahaan. Jika CPO dinyatakan tidak sesuai standar, maka proses dihentikan untuk mencegah kerugian dan risiko kualitas produk. Namun jika CPO lolos pemeriksaan, proses dapat dilanjutkan ke tahap produksi. Pada tahap produksi, CPO telah lolos inspeksi menjalani proses pemurnian untuk menghilangkan kotoran, bau, dan zat yang tidak diinginkan. Setelah itu dilakukan proses fraksinasi untuk memisahkan komponen minyak sesuai karakteristik yang diinginkan. Hasil dari proses ini kemudian masuk ke tahap formulasi produk, di mana minyak diformalisasikan sesuai kebutuhan produk akhir, seperti minyak goreng, margarin, atau shortening. Tahap formulasi ini melibatkan bagian R&D atau riset dan pengembangan, khususnya dalam kegiatan fortifikasi vitamin dan pengembangan formula industri. Jika pada tahap formula ditemukan ketidaksesuaian, maka dilakukan perbaikan formulasi agar produk memenuhi standar gizi dan fungsionalisasi. Setelah formulasi dianggap sesuai, produksi masuk ke tahap pengujian kualitas lanjutan. Pada tahap quality control lanjutan, proses diuji untuk memastikan keamanan, mutu, dan kesesuaian dengan standar regulasi. Apabila hasil pengujian menunjukkan produk tidak lolos, maka produk akan dikembalikan untuk perbaikan atau dihentikan. Namun jika produk dinyatakan lolos uji kualitas, maka proses dapat dilanjutkan ke tahap pengemasan. Tahap pengemasan atau distribusi dilakukan dengan pengemasan produk minyak atau lemak yang telah lolos uji ke dalam kemasan yang siap jual. Produk yang telah dikemas kemudian dikirim ke pelanggan melalui saluran distribusi pelanggan. Proses bisnis diakhiri pada tahap penerimaan produk oleh pelanggan yang menandakan bahwa seluruh rangkaian proses telah berhasil dan diselesaikan. Selanjutnya ada proses bisnis produk konsumen bermerek. Yang pertama itu ada manajemen merek atau strategis, di mana merek dikelola sebagai aset perusahaan melalui penentuan identitas merek, target pasar, dan positioning yang jelas. Tahap ini menjadi dasar agar seluruh aktivitas bisnis tetap konsisten dengan nilai dan citra merek yang ingin dibangun. Selanjutnya, ke tahap pengembangan produk. Pada tahap ini dilakukan koordinasi antara divisi untuk menghasilkan inovasi produk yang tetap selaras dengan nilai merek. Inovasi tidak hanya berfokus pada pengembangan produk baru, tetapi juga peningkatan kualitas dan diferensiasi produk agar mampu bersaing di pasar. Produk yang telah dikembangkan kemudian masuk ke tahap operasional dan produk, di mana dilakukan standarisasi kualitas dan pengendalian mutu. Tahap ini bertujuan memastikan produk diproduksikan secara konsisten, aman, dan sesuai dengan standar perusahaan maupun regulasi. Tahap akhir adalah pemasaran dan produk distribusi, yang dilakukan secara terintegrasi melalui sinergi promosi dan distribusi. Dengan efisiensi biaya pemasaran dan peningkatan visibilitas produk di pasar, perusahaan berupaya membangun loyalitas konsumen jangka panjang sebagai hasil akhir dari keseluruhan proses bisnis. Next.
Selanjutnya Boleh ada proses bisnis terintegrasi Bogasari Group. Dimulai dari unit perkapalan atau logistik hulu, yaitu pengiriman bahan baku gandum. Pada tahap ini, efisiensi rantai pasok internal menjadi fokus utama agar bahan baku tersedia tepat waktu dan dalam kondisi optimal. Bahan baku gandum yang diterima kemudian diproses oleh unit produksi, khususnya produksi tepung dan pasta dengan skala besar menggunakan teknologi modern. Proses ini dirancang untuk menghasilkan produk dengan kualitas tinggi dan biaya yang terkontrol. Setelah produk masuk ke tahap pengemasan yang didukung oleh penyediaan bahan kemasan sesuai standar kualitas. Produk yang telah dikemas selanjutnya didistribusikan oleh unit perkapalan atau logistik hilir ke pasar nasional maupun internasional. Distribusi yang efisien dengan tepat waktu. Proses bisnis diakhiri dengan posisi Bogasari sebagai pemasok utama industri makanan yang mencerminkan integrasi hulu hingga hilir sebagai keunggulan kompetitif perusahaan. Next. Oke, selanjutnya ada proses bisnis agribisnis dari yang terintegrasi. Dimulai dari riset dan perkebunan hulu. Ini dimulai dari lead bank dan pengembalian benih. Setelah itu ada pembibitan dan budidaya yang berfokus untuk produktivitas dan kualitas bahan baku. Selanjutnya ada divisi pengolahan yang melakukan panen komoditas sawit atau tebu. Selanjutnya divisi ini melakukan pengolahan produk setengah jadi dan produksi produk akhir yang mencakup pengendalian biaya dan kualitas. Setelah itu diserahkan kepada manajemen keberlanjutan yang melakukan pengolahan lingkungan dan kesejahteraan akan tenaga kerja. Ini strategi dalam jangka panjang. Stabilitas pasokan dan bahan baku terus dilakukan dengan distribusi ke unit bisnis lain atau grup lain. Next. Selanjutnya ada distribusi. Berawal dari pabrik Indofood. Pabrik Indofood melakukan produksi barang jadi dan setelah itu melakukan pengecekan kualitas produk. Jika produk lolos quality control, maka akan diulangi lagi produksi barang jadi. Jika lolos, maka akan selanjutnya ke penerimaan produk dari pabrik. Gudang pusat melakukan penyimpanan gudang, pengelolaan stok dan inventory dan melakukan persiapan pengiriman. Setelah itu dari gudang pusat dan distributor melakukan ke pengecer. Di bagian pengecer itu pengecer melakukan penerimaan dari distributor tadi dan melakukan penjualan ke konsumen. Konsumen melakukan pembelian produk dan selesai. Itu bagian dari distribusi. Selanjutnya ada modul ERP yang relevan pada PT Indofood ini. Yang pertama ada modul keuangan atau finance and accounting. Di sini dimulai dari pihak bagian keuangan melakukan pencatatan harian transaksi. Setelah itu bagian divisi ini melakukan pengawasan arus kas dan rekonsiliasi data internet dengan bank dan mitra bisnis. Jika data valid, maka lanjut ke bagian sistem ERP menginput pengelolaan aset tetap dan bergerak. Jika tidak, maka akan kembali ke pencatatan harian transaksi. Nah, di sistem ERP ini akan melakukan perhitungan depresiasi dan nilai aset. Lanjut, sistem ERP ini melakukan kemanajemen tentang konsolidasi laporan otomatis.
Manajemen melakukan penyusunan laporan keuangan sesuai standar akuntansi dan melakukan audit dan peningkatan transparansi, dan transparansi ini untuk bagian dari modul keuangan itu. Ini di sini selanjutnya ada modul manajemen rantai pasok atau supply chain management. Dimulai dari pengadaan baku, bahan baku. Divisi pengadaan bahan baku ini melakukan pemantauan kebutuhan bahan secara real time. Terus lanjut melakukan pengadaan bahan baku dari supplier. Jika bahan baku tersedia, maka akan dilanjut ke verifikasi kualitas bahan baku, ke optimasi jadwal produksi di bagian proses produksi. Nah, setelah itu bagikan quality control produk. Setelah itu setelah proses produksi diserahkan ke manajemen pergudangan. Di manajemen pergudangan melakukan penerimaan produk jadi, dan setelah itu melakukan manajemen kapasitas gudang. Setelah itu, manajemen pergudangan juga melakukan pengaturan stok dan inventory dan persiapan pengiriman ke distribusi. Setelah itu, setelah dari manajemen pergudangan ini, lanjut ke manajemen produksi, yaitu perencanaan rute distribusi efisien. Manajemen distribusi juga melakukan pengiriman produk ke mitra logistik. Setelah itu melakukan pelacakan pengiriman secara real time dan konfirmasi penerimaan distribusi. Setelah dilakukan konfirmasi penerimaan distribusi, maka akan diserahkan ke pelanggan dan pasar. Di sini pelanggan dan pasar melakukan penerimaan produk oleh pelanggan, dan pelanggan dan pasar melakukan umpan balik dan penerimaan pelanggan. Setelah itu dilakukan analisis tren dan kebutuhan pasar. Oke, seperti itu modul manajemen rantai pasok atau supply chain management. Lalu ada modul manajemen sumber daya manusia, yaitu dengan Human Capital Management. Di sini modul Human Capital Management berfungsi untuk mengelola seluruh siklus SDM di perusahaan. Proses dimulai dari rekrutmen karyawan, kemudian data kehadiran dicatat melalui sistem absensi yang terintegrasi. Data absensi ini menjadi dasar dalam pengelolaan pengajian agar berat. Selanjutnya dilakukan penilaian kinerja karyawan untuk melihat apakah sudah memenuhi standar. Perusahaan jika belum memenuhi standar, karyawan akan diarahkan ke pelatihan dan pengembangan kompetensi. Jika sudah memenuhi standar, data kinerja digunakan untuk perencanaan kebutuhan tenaga kerja. Tujuan akhirnya adalah meningkatkan produktivitas dan kualitas SDM. Lalu ada modul pengadaan, yaitu procurement. Modul procurement digunakan untuk mengelola proses pengadaan barang dan jasa secara terkontrol. Proses dimulai dari pengajuan kebutuhan atau purchase requisition oleh Departemen Pemohon. Proses recruitment kemudian direview dan disetujui oleh pihak berwenang. Setelah disetujui, tim procurement melakukan evaluasi dan pemilihan vendor, lalu menerbitkan purchase order yang dikirim oleh vendor. Barang yang dikirim akan diperiksa kualitasnya di gudang. Jika sesuai, sistem mencatat penerimaan barang dan dilakukan three-way matching antara PO, GRN, dan invoice sebelum pembayaran. Modul ini memastikan pengadaan berjalan efisien dan transparan. Lalu ada modul manajemen inventory dan gudang. Modul manajemen inventory dan gudang mengatur alur barang masuk dan keluar. Proses dimulai dari saat dari supplier diterima di gudang dan dilakukan verifikasi dokumen pengecekan fisik barang. Setelah itu barang melalui inspeksi kualitas. Jika tidak lolos quality control, barang akan di-reject dan dikembalikan ke supplier. Jika lolos, data barang diinput ke sistem dan stok otomatis diperbarui. Modul ini membantu perusahaan menjaga akurasi stok dan efisiensi pengelolaan gudang. Lalu di sini yang terakhir ada modul CRM, Customer Relationship Management, digunakan untuk mengelola hubungan dengan pelanggan.
Proses dimulai dari input data, pelanggan, dan kualifikasi lead. Jika lead potensial, perusahaan melakukan penawaran produk dan negosiasi harga. Jika terjadi kesepakatan, sistem memproses order dan memicu pengiriman barang. Setelah pengiriman, perusahaan melakukan follow-up dan menangani keluhan pelanggan. Data kepuasan pelanggan kemudian dianalisis untuk evaluasi kinerja dan peningkatan layanan. Tujuan CRM adalah meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan. Jadi kesimpulannya, implementasi ERP dengan sistem SAP atau R3 pada PT Indofood merupakan langkah strategis yang berhasil mengubah paradigma operasional perusahaan dari sistem yang terfragmentasi menjadi satu kesatuan data yang terintegrasi secara real time. Dengan menyatukan berbagai modul penting seperti manajemen material, perencanaan produksi, hingga keuangan, Indofood mampu mengoptimalkan seluruh rantai pasoknya dari hulu ke hilir. Hal ini tidak hanya meningkatkan efisiensi kerja melalui otomatisasi dokumen seperti PR dan PO, tetapi juga menjamin transparansi serta akurasi keuangan melalui mekanisme kontrol yang ketat. Pada akhirnya, transformasi digital ini menjadi fondasi utama bagi Indofood dalam memperkuat daya saing dan mempertahankan posisi sebagai pemimpin pasar industri pangan di Indonesia melalui pengambilan keputusan yang lebih cepat, tepat, dan berbasis data. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Sekian dan terima kasih. Ubur-ubur ikan lele akhirnya bisa liburan dengan tenang, Le. Sekian, terima kasih dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.